Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang berbahagia. Malam hari ini banyak bersyukur kepada Allah dimudahkan kembali hadir di majelis ilmu. Semoga Allah berkahi robohnya panjenengan dengan ilmu manfaat, ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang mendatangkan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik. Semoga kita mampu mempelajari, mengikuti hal-hal yang beliau ajarkan, dan semoga dimudahkan mendapatkan keberkahan syafaatnya pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini masuk surat Al-Qiyamah. Kemarin apa? Ingat? Al-Qari'ah. Apa artinya? Hari kiamat. Malam ini sama, kita belajar, kita mengkaji Al-Quran berdasarkan urutan turunnya, bukan urutan penempatan di mushaf. Jadi makanya ada dua fase. Fase di Mekah namanya Makkiyah, berapa tahun? 13 tahun. Ada fase di Madinah namanya Madaniyah, 10 tahun. Maka memang tema tentang hari kiamat, hari kebangkitan, kejadian setelah kematian, ujung daripada nanti akhir kehidupan di mana, itu banyak dibahas di Mekah. Kenapa? Ini membangun pondasi, Pak. Ya, pondasi itu harus kuat, kokoh gitu. Kenapa? Karena ketika pondasi nggak kokoh, nanti bangunan di atasnya bisa ambruk, goyah. Ketika Allah menyampaikan beban-beban syariat, karena sebetulnya syariat itu beban, ya. Beban. Perintah itu berat apa tidak? Berat kan? Ya, sholat aja berat itu. Makanya memang Allah sampaikan wa innaha lakabiratun. Salat itu berat sekali. Allah sendiri yang mengatakan, Pak, kecuali yang khusyuk mengerjakannya. Ya. Maka Nabi ditanya, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Itu yang berat. Karena berat, pahalanya sebanding. Ya, makanya Rasulullah SAW menyampaikan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Kalau kita itu punya banyak sekali amal, ada sholat, sedekah, baca Quran, birrul walidain, baik sama tetangga, baik sama tamu, amanah, tidak suka berbohong. Yang pertama dihisab apanya? Sholatnya. Paling menentukan. Ya. Makanya ada orang-orang yang sholatnya kacau, ya. Meskipun maksiat dalam arti melanggar larangannya Allah, bisa jadi dia bisa menjauhin, ya. Dia mungkin bisa nggak zina, nggak mencuri, dosa besar yang nampak memalukan bagi pribadi, ya. Itu ketika ditanya masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Jawabannya apa? Saya tidak sholat. Jadi memang syariat itu berat, Pak. Karena berat dikasih pondasi yang kokoh. Nah, pondasi itu berupa apa? Keyakinan, Pak.
Nah, ini keyakinan kelihatan nggak keyakinan? Enggak kan? Makanya digambarkan oleh Allah. Ya, kalau mau tahu keislaman seorang bagus apa tidak itu diserupakan dengan pohon. Allah sampaikan di surat surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro, tidakkah kamu melihat kaifa daraballah, bagaimana Allah mengumpamakan. Jadi di Quran itu ada istilah tamsil, diumpamakan dengan sesuatu agar gampang cerna. Kamu mau lihat enggak perumpamaan mukmin yang baik? Perumpamaannya seperti syajarah. Apa syajarah? Saya sering ulang, pohon, Pak. Pohon apa yang paling bagus kata Nabi? Wahiyyan nahlah, pohon kurma. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mengumpamakan keimanan yang bagus itu seperti pohon. Pohon yang bagus Allah sebutkan langsung cirinya. Asluha sabitun, akarnya kokoh. Yang kedua far'uha fis sama. Nah, far'un apa far'un ini? Cabangnya, dahannya tinggi menjulang ke angkasa, ke langit ya. Kemudian berbuah. Buah ini disebut apa? Akhlakul karimah, berbuah sepanjang musim. Ya. Jadi pohon itu yang paling menentukan apanya, Pak? A akarnya, B dahannya, C buahnya. Hah? Yang paling menentukan apa? Akarnya kan gitu ya. Ketika akarnya kokoh ya, kemudian menjulang tinggi, mau setinggi apapun ketika dia terterpa badai tidak akan ambruk. Sama Pak, iman seseorang itu. Ketika hari ini kita ini tiba-tiba saja imannya nggak kokoh, ngerti-ngerti ada syariat-syariat yang berat. Ini haram, berat nggak? Ya. Contoh Pak, syariat apa yang paling akhir diharamkan oleh Allah? Allah mengharamkan apa yang paling akhir? Tentang apa yang paling disukai orang apa? Ada tulisannya just do it, obat anti stres itu. Berarti semua orang suka apa? Duit kan? Just do it ya. Ya, bener nggak Pak? Orang senang duit itu. Orang dulu juga begitu. Di zaman Nabi, orang kaya itu paling seneng apa? Nun sewu ini, paling seneng nganake duit. Dipinjemkan, ditunggu apanya? Apa Pak istilahnya sekarang? Bunganya. Nah, itu nanti syariat itu disebutkan bahkan hanya beberapa bulan menjelang wafatnya Nabi. Ya, itu syariat itu berat sekali. Nah, kita ini tiba-tiba aja ngajinya belum kokoh denger ya, riba hukumnya haram. Goyang nggak kita? Goyang Pak. Wah, akhirnya cari dalil, yuk cari ulama yang membolehkan gitu akhirnya. Ya, dari sana kemari cari fatwa, cari pembenaran itu. Kenapa? Orang nggak siap. Ya, kenapa? Pondasinya belum kokoh. Ya, orang pondasi belum kokoh tuh mikir, nggak mungkin Pak, ini zamannya harus begitu. Nggak mungkin, solusinya apa gitu lah gitu ya. Ustadznya suruh nyari solusi gitu. Padahal tugas ustadz yang menyampaikan saja, yang benar sampaikan, yang tidak benar disampaikan kan begitu, yang nggak benar secara syariat maksudnya itu. Ya. Nih, tapi begitulah. Kenapa sahabat itu, masya Allah, digambarkan syariat itu di Madinah semua nanti. Khomer itu menguntungkan Pak. Itu persis seperti orang hari ini. Hari ini ketika nun sewu ini rokok diharamkan, yang protes pertama kali orang mana? Orang mana? Penghasil mbako sama pengrajin rokok mana? Ya, alasannya ini menghidupkan apa? Ekonomi berputar terus itu. Nah, ini nun sewu. Ini saya tidak dalam rangka memecah pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu tanggung jawab masing-masing kan. Yang jelas semua sepakat rokok tidak baik bagi kesehatan. Ya. Kalau ada yang ngomong Jisamsu itu malah obat watuk katanya, iya Pak. Kayak gitu. Ya. Ada yang ngomong itu ya. Ada rokok herbal katanya ya. Ya rokoknya emang herbal Pak, dari godong kok, herbal nggak?
Rokok kan herbal Pak. Ini dari apa? Daun kan, dirajang, campuri cengkeh, campuri macam-macam kan, herbal nggak ini? Kalau bicara masalah herbal itu ya. Allah mengharamkan khamr begitu Pak. Yang pertama Allah sebutkan bahwa di antara keberkahan buah kurma dan anggur itu jadi komoditas dulu. Di mana? Di Mekah Pak. Di Madinah bahkan ya. Di Madinah itu bahan baku utama khamr apa? Kurma dan anggur. Dan itu tukul banyak di sana ekonominya itu. Allah nggak ngutrek-utrek pertamanya itu, biarkan saja ya. Oh, akhirnya memang produsen khamr, jadi menghidupkan apa naik bahasa orang ekonomi Pak masyarakat. Ada yang buat, ada yang memasarkan, ada yang dodol, ada yang mendem. Nah, itu belum diharamkan Pak. Jadi kalau kesimpulannya ngaji 13 tahun itu khamr belum haram. Judi, nah, ini namanya ngundi nasib, mbok menawa tembus masang sekali tembus. Ya, itu kan makanya Allah begitu sahabat-sahabat sekelas Umar bin Khattab itu risih itu. Ini orang ini soleh, baik-baik, masih ahli sholat iya, berangkat perang sama Nabi iya, tapi masih sebagian apa? Mendem itu. Maka Umar galau, ya Rasulullah, mbok minta petunjuk sama Allah agar khamr itu diharamkan. Makanya pertanyaannya muncul, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka nanya kepadamu, apa sih hukumnya judi dan khamr? Ya. Jawab, qul fihima ismun kabirum wa manafi'u linnas. Jawab, khamr judi dosa besar tapi manfaatnya banyak. Nah, apa manfaat khamr? Manfaatnya ya tadi menumbuhkan ekonomi Pak. Penduduk Madinah jadi makmur karena khamrnya laris. Ya sama, petani tembakau jadi bisa punya gerakan ekonomi kan begitu ya. Ya. Kemudian manfaat lainnya apa? Khamr disebutkan dalam tafsir itu mereka kalau sedang banyak masalah ini begitu minum khamr apa? Jadi lupa semua. Kan mereka zaman dulu sering perang Pak. Kalau ketika mau perang ya, mereka sebagian minum khamr untuk mendatangkan apa? Keberanian itu. Jadi orang langsung dibeteni bahasanya Pak itu. Nah, ini manfaatnya ya. Tapi kata Allah wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi nggak haram, bebas. Orang suruh apa? Mikir. Nah, orang berpikiran apa namanya dewasa masuk akal, oh iya ya manfaatnya ada, tapi mandorotnya lebih besar. Nah, tapi nggak haram ini level 2 ini. Masih banyak yang mendem, bahkan ada yang sholat ya, subuh 4 rakaat gitu. Wah, ya, ternyata dia sholat dalam keadaan mabuk itu. Ya, mabuk itu. Tanya, jenengan tahu berapa sholat itu? Subuh 4 rakaat itu malah hal min mazid, apa kurang gitu ya? Apa kurang gitu? Sudah 4 rakaat. Nah, akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Nah, ini juga masih ada yang ngakalin dalil ini ya. Nanti mabuknya habis sholat. Ya, berzikir wirid rampung mojo mendem loh. Ditegur loh, sampean kok cek mendem loh, dalilnya kan jelas, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Lah aku wis rampung sholat ya, aku mabuk sekarang gitu ya. Ya ini belum diapa-apakan, nggak ada hukumannya ketika itu. Ya, itu level 3 ya. Syariat yang ketiga, tangga ketiga, baru tangga puncaknya adalah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaitan. Judi, ngundi nasib, khamr, semua itu perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhi sejauh-jauhnya. Masya Allah, sahabat cerita hari itu Madinah banjir apa? Topi miring, Mas Congyang Semarang ya Pak. Ya, Madinah banjir minuman apanya? Selokannya. Kenapa? Hari itu begitu haram
produsennya langsung semua ditutup pabriknya, ya. Yang masih jualan dibuang, yang di rumah punya stok dikeluarkan, dibuang semua. Mereka semua sepakat mengatakan intahaina, intahaina, intahaina. Kami berhenti, kami mandek, kami tobat. Ya, kami nggak akan mendem lagi. Hari itu kompak, Pak. Pabriknya, salesnya, apalagi warungnya, bartender, Pak. Kan Homer tuh yang dilaknat 4, 5 kan? Ya. Siapa yang dilaknat tentang Homer? 1 yang buat, berarti apa ini? Pabrik. 2 yang ngantarkan, siapa ini? Salesnya kan? Dari pabrik ke toko-toko. 3 yang jual, ya. Warungnya kan berarti. 4 yang nuangkan, apa bahasa kerennya sekarang? Sing sok dumbul ke dulu terus disilir-silir itu apa? Bartender, sing tukang nuangkan itu, Pak. Ketiga yang minum. Nah, ini 5 ini dilaknat ini oleh Allah itu. Maka 5-5-nya intahaina, kami mandek, kami tobat, kami berhenti. Kenapa? Sudah kokoh, Pak, ini apanya? Akidahnya. Setiap dilarang itu mesti banyak mandorotnya, ya, maka harus dijauhi. Makanya begitu mereka bismillah, pabriknya tutup, ganti produsen yang halal. Produksi apa? Mbuh madu, mbuh jamu, mbuh apa gitu. Makanya siapa yang bertakwa itu apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang meninggalkan yang haram, karena takwa itu meninggalkan yang haram, ya, kemudian melakukan yang halal yang diperintahkan oleh Allah. Siapa yang menjauhi yang haram, kemudian dia tinggalkan, Allah pasti kasih solusi. Itu janjinya Allah. Dan diberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Ini kenapa imannya sudah kokoh kuat tadi, Pak. Lah nek belum kuat yang bulet sik tak istikharah sik gitu ya. Ya, ini berat ya. Saya tanggungannya masih banyak. Saya anak-anak masih kecil-kecil. Saya masih butuh pekerjaan ini. Dan pekerjaan yang diharamkan kok istikharah perlu nggak? Nah, jadi kalau haram itu segera jauh. Istikharah itu untuk 2 hal baik dan bingung. Ya, jenengan ini misalnya mau diterima di kampus ini ada 2 pilihan, bagus semua jurusannya. Nah, ini pekerjaannya arahnya ke sini, yang ini ke sini, bagus semua. Ini istikharah, Pak, minta petunjuk sama Allah, pilihkan ya Allah. Ya. Atau ada jenengan putrinya dilamar oleh 2 pemuda, perlu nggak istikharah? Perlu ya, Pak? Ya perlu, karena apa? Kebaikan itu agar lebih sempurna minta petunjuk sama Allah. Nanti pilihannya Allah insya Allah yang terbaik. Itu contoh, Pak. Tapi ini haram, perlu istikharah nggak? Haram itu nggak perlu istikharah, Pak. Bismillah, dengan menyebut nama Allah saya tinggalkan, diganti dengan yang lebih baik. Lah cuman orang itu kan hijrah itu selalu apa? Nggak gampang, Pak. Ujiannya beda-beda itu. Memang iya, nek dalilnya enak itu. Siapa bertakwa diberi jalan keluar, dikasih rizki yang tidak diduga-duga, Pak, itu. Nah, coba tadi ya akhirnya orang hari ini berat meninggalkan yang haram itu kenapa? Pondasinya belum kokoh. Sama, ini baru larangan. Perintah juga gitu. Perintah paling berat itu apa? Hijrah, Pak. Apa hijrah itu? Hijrah itu pindah dari Mekah menuju Madinah. Itu paling berat, Pak. Kenapa? Bayangkan, 1 meninggalkan kampung halaman, hal yang paling berat. Ya, misalnya fakta kan kita punya orang tua dari kampung, diajak ke Semarang, baru mungkin 2 hari aja sudah pengen pulang kan orang tua itu. Orang kerasan yang kene gitu ya. Orang duwe tonggo ora kenal. Ning kampung kan Masya Allah, Pak. Ya baru nyapu di depan rumah, yang nyapa sana sini, panen sayur di bagi. Ya ning kota sibuk semua kan orangnya. Pagernya tinggi-tinggi. Di kampung kan ada pagernya, Pak, rumah. Enggak sama tetangga. Bahkan pojok sampai pojok tuh ngerti semua kan. Ya itu. Nah, itu contoh, Pak. Berat sekali meninggalkan kampung halaman itu, Mekah itu. Kedua, meninggalkan Masya Allah harta, Pak. Karena hijrah itu rumah nggak dibawa,
Harta dirampas oleh siapa? Abu Jahal dan kawan-kawan. Tempat tinggal ditinggalkan. Berangkat modal apa? Ya sudah, baju nempel di badan. Mempertahankan iman itu berat sekali. Ya. Lebih berat lagi sampai Madinah tidak ada jaminan tempat tinggal. Bayangkan. Makanya sahabat meriang semua Pak begitu sampai Madinah itu. Terus bingung. Ya, bayangkan Pak, pekerjaan tempat tinggal nggak ada, maka tidurnya di mana? Di masjid Pak. Ada 83 kakak tinggal di masjid. Ya, awal-awal hijrah. Kemudian yang kedua, pekerjaan nggak jelas. Bayangkan nih, orang kota biasa dagang dibawa ke Madinah. Madinah apa pekerjaannya? Petani Pak kebanyakan. Ya, wong kota kon macul ya, nggak bisa kan? Nah, kulturnya sudah beda Pak. Wah ini makanya pertama itu Nabi Masya Allah harus cerdas. Makanya Nabi pertama mempersatukan nanti Muhajirin dengan Ansar itu hijrah berat. Makanya sebagian nggak berangkat. Nah nanti yang nggak berangkat hijrah ini dihukum sama Allah. Perang Badar nih Pak. Perang Badar itu perang muslimin pertama melawan orang kafir Quraisy. Ya, ketemu di lembah namanya Badar. Nah, sana perang. Wah itu Abu Jahal yang pinter. Orang-orang yang agamanya Islam nggak berangkat hijrah dulu dipasang paling depan Pak. Jadi apa ini? Tameng hidup kan ini. Makanya muslimin bingung. Ya Rasulullah ini gimana? Yang kita hadapi ternyata saudara muslim kita yang nggak berangkat hijrah itu. Ya. Ini makanya hijrah itu berat. Makanya yang nggak hijrah dihukum dengan hukuman berat oleh Allah. Nanti kata Rasulullah ya sudah perangi saja ya, bismillah dengan izin Allah, karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan apa kondisinya, niatnya masing-masing. Makanya diabadikan di surat An-Nisa itu innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Orang-orang yang mati dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Siapa itu? Orang yang agamanya Islam, nggak mau hijrah, berangkat dari Mekah, dipaksa Abu Jahal dan kawan-kawan harus berangkat. Maka sampai Badar perang melawan Muslim, Muslim melawan Muslim. Ya. Orang ini mati, besok dibangkitkan. Quran ngabarkan, qala fima kuntum, qalu fima kuntum. Ditanya, kamu kok bisa mati di barisan Abu Jahal dan kawan-kawan ya, yang menentang Nabi? Padahal agamamu Islam. Ya. Apa jawaban mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Saya dulu dipaksa berangkat. Saya nggak punya kekuatan. Saya minoritas di Mekah, dipaksa orang kafir berangkat. Ya sudah, kami nggak punya daya, kami berangkat. Malaikat berkata, qalu alam tatun ardu wahi wasi'ah. Bukankah dulu sudah diperintahkan hijrah ke Madinah? Kenapa nggak berangkat? Kenapa nggak berangkat? Ya berat Pak hijrah itu. Ninggalkan apa tadi? Tempat tinggal, rumah, pekerjaan, Masya Allah ya. Lebih berat mana Pak? Jadi Muhajirin atau Ansor? Muhajirin itu meninggalkan semuanya. Ansor itu disuruh memberikan semua yang dimiliki kepada Muhajirin. Sama-sama hebat ini dua golongan, tapi lebih berat menjadi Muhajirin. Makanya orang-orang yang mati agamanya Islam di barisan orang kafir itu Allah sampaikan faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. An-Nisa. Mereka kelak akan dibakar di api neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Itu dosa besar tapi tidak kafir karena nggak ada kata khalidina fiha, kekal selamanya. Nah, itu menunjukkan Pak berat. Nah, sementara orang yang bisa berangkat hijrah karena Allah menjanjikan wa may yuhajir fil sabilillah yajid muraghaman katsiran. Siapa yang hijrah ke Madinah itu, Allah akan ganti dengan rizki yang lebih baik untuknya. Nah, cuma kan keyakinan itu nggak gampang Pak. Dijanjikan oleh Allah tapi kan nggak jelas teknisnya. Ya. Yang di Mekah sudah membangun bisnis, sudah mapan, ke Madinah Allah janjikan akan dikasih rezeki ya, tapi gampang nggak gampang lah. Sebagian besar berangkat kenapa? Pondasinya sudah kuat. Nah ini makanya Bapak Ibu, mengapa sih tema
13 tahun di Mekah itu kok membangun keyakinan, karena itu yang membuat mereka bisa melakukan dua. Perintah seberat apapun bisa dilaksanakan, dua, larangan seberat apapun mereka tinggalkan. Nah, karena pondasinya sudah kokoh. Nah, nek belum kokoh ya muntang-munting itu. Cari apa? Cari pendapat yang mendukung. Nah, itu ya. Begitu Bapak Ibu, mengapa tema tentang iman kepada Allah dan hari akhir sering diulang ya, agar mengokohkan apa? Pondasi tadi. Baik, kita masuk tadi pengantarnya ya. Ini masuk ke tadaburnya surat Al-Qiyamah. Namanya Qiyamah. Berarti apa ini? Membahas seputar hari kiamat. Tema besarnya adalah dahsyatnya hari kiamat. Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa kok Allah sampai bersumpah? Banyak orang tidak percaya ada hari kiamat. Seakan-akan hidup itu ya sudah siklus aja, lahir, mati, selesai. Nah, ini makanya orang yang tidak beriman itu mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahar. Loh, kami mati yang memang habis masa hidupnya, selesai, nggak ada pertanggung jawaban. Makanya Allah bersumpah, aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa lawamah. Lawamah itu yang apa ini? Jiwa yang ya, kalau lawamah itu mencela yang menyalahkan dirinya sendiri. Disebutkan dalam tafsirnya, memang begitulah di hari akhirat. Ya. Ada jiwa yang menyesal. Orang soleh menyesal, Pak. Orang soleh menyesalnya kenapa? Mengapa dulu saya nggak maksimal? Makanya ada kisah ini, meskipun hadisnya ini dhaif, ya. Ada yang mengatakan maudhu bahkan, tapi ini bukan bab tentang ubudiyah. Ini hanya kisah saja. Digambarkan kan, dikisahkan itu tentang Sauban. Ya, ini pernah mendengar Pak, Sauban? Ini yang diceritakan itu satu hari dia tidak hadir di subuh berjamaah. Jadi Nabi itu fungsinya Pak, sebelum sholat itu ngerapikan jamaah, sawu sufu fakum, agar Nabi melihat ini. Ya, makanya penting ini siapa ini imam itu melihat sawu sufu fakum sampai dilihat wajahnya. Nah, termasuk ini wajah-wajah tua atau muda. Nah, nek tua diukur Pak, bacanya jangan panjang-panjang ya, tapi nek muda ya siap, mungkin 2 lembar ya, satu surat lah, mungkin subuh panjangkan nggak apa-apa ya. Makanya imam yang terbaik itu imam yang meringankan siapa? Makmumnya, jamaahnya. Nah, itu syawal sawu sufakum. Habis sholat juga begitu. Kadang Nabi menghadap ke kanan, kadang menghadap ke jamaah. Nah, ini juga sambil ngecek itu. Ini yang nggak rawuh siapa ini? Sauban. Aina Sauban? Sauban di mana? Aku nggak kelihatan. Nah, ada yang melaporkan dia sakit ya Rasulullah. Sakit itu. Baik. Kita akan besok nanti habis suruh ke rumah Sauban. Ya, ternyata Pak, yang ngerti rumah Sauban itu hanya berapa sahabat saja. Rumahnya mana? Jauh ya Rasulullah. Tidak apa-apa, kita besok ke sana. Jebule jauh banget ternyata Pak itu. Ya, sampai sana ternyata Sauban, ya, istrinya yang keluar. Ditanya, "Aina Sauban? Sauban di mana?" "Sauban meninggal ya Rasulullah tadi malam." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia sempat berwasiat enggak? Sauban ini. Ya, dia enggak berwasiat, cuman sebelum meninggal tuh selalu mengatakan ya, berandai-andai ya, andaikan lebih jauh lagi. Ya. Kemudian dia berangan-angan andaikan lebih baik lagi. Andaikan semuanya begitu. Nah, itu dalam kisah ini. Disebutkan Rasul kemudian mengatakan itu dia ditampakkan oleh malaikat tentang besarnya pahala datang ke masjid. Rumahnya sudah jauh, itu pengennya kurang
jauh Pak. Andaikan lebih jauh lagi, padahal berjam-jam Pak, beberapa jam dari Masjid Nabawi itu. Ya, itu kurang atau menyesalnya begitu. Makanya wala uqsimu bin nafsil lawamah. Besok semua orang menyesal, orang soleh menyesal. Pahalanya besarnya luar biasa datang ke masjid itu Pak. Ya. Makanya rumah dekat masjid sama jauh masjid enak mana Pak? Nah, iman kayak saya tetap senang dekat masjid ya. Imannya lemah masalahnya ya. Ya enggak, naik jauh-jauh itu yang sudah kuat-kuat imannya itu ya. Saya masih lemah itu ya, enak dekat masjid itu, krungu Pak itu ya. Adzan itu alhamdulillah saya ke masjid itu. Sahabat itu begitu, kurang jauh ya Allah, andaikan lebih jauh lagi, sebab dia melihat begitu mengayunkan langkah kaki kanan menghapus menaikkan derajatnya, dia semakin mulia, begitu mengayunkan langkah kiri menghapus dosa-dosa dia Pak. Dan itu diabadikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Kami catat tepak-tepak kaki menuju masjid itu. Ya itu yang pertama, orang-orang soleh menyesal ya, kurang jauh itu katanya itu ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan andaikan lebih baik ya, diceritakan kan, ini kisah ini. Satu hari dia di pagi hari mau berangkat subuh Madinah yang dingin sekali, di musim dinginnya dia pakai jaket double. Nah, kan gitu kisahnya itu. Kemudian ketika ada tiba-tiba ketemu orang miskin kedinginan, dia minta jaket. Nah, nek jenengan jadi sauban sing dikasihkan sing elek apa sing apik? Nek jenengan ya. Nek jenengan kasihkan sing elek berarti podo sauban. Ya. Dia kasihkan jaketnya yang ya ini, yang kurang bagus lah, kasihkan iki Pak. Ya, dipakai ya. Itu diingatkan ternyata ketika mau meninggal dunia itu, andaikan dulu sing tak kasihkan yang bagus begitu. Ya kan begitu Pak, orang baik menyesal kenapa dulu nggak maksimal. Itu penyesalannya. Namanya penyesalan di belakang atau di depan? Ya di belakang kan, di depan ya pendaftaran namanya. Ya, penyesalan di belakang pasti. Kemudian dia mengatakan andaikan semuanya gitu, kayak ngigau itu ya. Ternyata dia juga sama, satu hari pas menjelang buka puasa dia beli makanan di pasar untuk dibawa pulang. Ketemu janda miskin sama anaknya. Karena ini menghibah, nggak punya bekal untuk makan dan sahur, bukan sahur, dia dikasih separuh Pak. Rotinya dipetil, separuh dikasihkan, separuh dibawa pulang. Itu ternyata memberikan makan orang miskin, apalagi dalam bulan Ramadan, pahalanya gede banget. Dan dia kemudian menyesal, andaikan dulu saya berikan semuanya gitu. Nah ini makanya wala uqsimu bin nafsil lawamah. Besok jiwa-jiwa itu akan menyesal. Orang yang soleh aja menyesal, ya Allah kok kurang maksimal dulu. Nah ini apalagi orang yang maksiat, dia sudah pasti menyesal Pak. Orang yang banyak maksiat itu wala uqsimu bin nafsil lawamah itu orang yang buruk, dia akan menyesal, termasuk menyesali ya. Ada surat kan, yauma ya'addu dzalimu yadayh. Besok orang-orang kafir itu menyesal dengan penuh penyesalan. Apa penyesalannya? Ya laitani lam attakhid fulanan khalilan. Ya Allah, andaikan dulu saya enggak berteman dengan dia. Jadi teman itu pengaruhnya dahsyat sekali. Makanya benar kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung lingkungan, teman dekatnya siapa. Itu efeknya luar biasa. Makanya ada orang menyesal. Dia mengatakan, ya laitani ya Allah, andaikan dulu saya enggak dekat-dekat sama orang itu. Saya sudah dapat petunjuk, tapi kemudian petunjuk itu pergi dariku gara-gara orang itu. Jadi ceritanya dulu orang ini hampir masuk Islam Pak. Kemudian enggak jadi, dibully. Ada yang mengatakan itu adalah ayahnya Khalid bin Walid, namanya Al-Walid bin Mughirah. Wah, ini orang yang paling pinter Pak, terhormat, kaya raya, terpandang. Makanya orang kafir pengen Nabi kok Muhammad kudune Al-Walid, dia lebih kaya, lebih terpandang, lebih hebat daripada Muhammad. Itu inginnya orang kafir.
Lah Al-Walid ini orang pinter, dia ngerti Quran itu nggak mungkin buatan Muhammad, itu mesti wahyu. Makanya dia sering memuji. Nah, kemudian begitu tanda-tanda iman sudah mulai mau terlihat, dia dibully sama Abu Jahal. Ya. Kok bisa-bisanya sekelas jenengan itu kesengsem sama Muhammad itu. Ya, apa raisin misalnya gitu ya. Jenengan itu tokoh utama. Ya, wah dia langsung emosinya bangkit. Ya, bahasa kita, orang mungkin aku melu Muhammad, padahal hati kecilnya apa? Pengen ikut Pak, membenarkan dia. Tapi emosinya sesaat dia mengatakan, "Ora mungkin aku Muhammad." Lah ditantang Abu Jahal, "Coba tunjukkan nek kamu nggak suka sama Muhammad. Baik, apa yang kalian inginkan? Caci maki Muhammad berikut Quran yang dibawa dia. Baik, saya akan tunjukkan." Wah, dia pengen menunjukkan kepada kawan-kawan kafirnya bahwa dia itu sama sekali nggak tertarik dengan dakwah itu. Maka mendatangi Nabi di bawah Ka'bah itu dicela habis-habisan, dikatakan Quran itu bualan buatan Muhammad, tipu daya, tukang sihir, macam-macam itu. Baru orang kafir keplok-keplok Pak, gitu ya. Sekarang Pak, mantep, berarti isunya nggak bener, sampean nggak tertarik dengan dakwah Muhammad. Nah, gara-gara itu nanti mati nih Al-Walid itu, digambarkan dia di akhirat menyesal. Ya Allah, andaikan saya dulu nggak akrab dengan siapa tadi? Abu Jahal dan kawan-kawan itu. Saya tuh dapat hidayah. Gara-gara mereka saya nggak jadi dapat. Nah, namanya penyesalan di belakang kan Pak. Nah, itulah orang kafir. Makanya temen itu pengaruhnya dahsyat luar biasa. Kata Nabi, bergaul dengan penjual minyak wangi dapat baunya meskipun kita tidak beli ya. Sebaliknya bergaul dengan yang tukang pandai besi yang baunya sangit ya, kena sangitnya meskipun kita nggak megang besinya. Itu semua akan menyesal dengan versinya masing-masing. Orang soleh menyesal kenapa nggak maksimal, orang kafir menyesal kenapa dulu berkawan dengan itu, kenapa dulu begini-begini, semua menyesal pasti. Ayahsabul insanu 'alan najma'a idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Ini orang-orang kafir itu kenapa mereka menolak hari kebangkitan? Mereka nggak yakin. Apa iya kami kalau sudah hancur, dimakan tanah, dimakan rayap, semua tinggal tulang belulang, apa bisa Allah kumpulkan kami, dibangkitkan lagi? Mereka menolak, nggak percaya. Ya. Allah jawab, bala qadirina ala nusawiyya bananah, pasti kami mampu, kata Allah. Apa yang nggak mampu bagi Allah? Menciptakan yang nggak ada jadi ada aja gampang, apalagi yang sudah ada kemudian diadakan kembali, jauh lebih mudah bagi Allah. Makanya besok Nabi sampaikan, manusia begitu dibangkitkan dari kuburnya, ditiup sangkakala yang kedua, semuanya bangkit dari kuburnya, kemudian hujan gerimis, kemudian semuanya tumbuh dari apa? Tulang ekornya masing-masing, namanya ajbudzanab. Nah, tumbuh, kemudian telanjang, wes panik, ya. Kemudian semua digiring ke mahsyar, Pak, satu tempat yang masya Allah di situ dimulailah ya kesulitan demi kesulitan bagi mereka yang banyak dosa dan maksiat. Makanya matahari didekatkan sedekat sejengkal di atas kepala itu, Pak. Makanya hari itu tidak ada yang selamat kecuali 7 golongan. Nah, kata Nabi ini, sab'atun yudilluhumullahu yaumal ladzina ila dilluh. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, salatnya berjamaah, kerinduannya adalah ketemu masjid. Suara yang paling bagus adalah suara muadzin. Ya, waktu yang paling ditunggu-tunggu adalah datangnya waktu sholat, itu sudah mu'allaq namanya, terkait dengan masjid ya. Itu nggak merasakan ada 7 nanti. Nah, sementara orang-orang yang kafir itu mereka nggak menduga itu akan dibangkitkan kembali, maka mereka panik dan mereka merasakan dahsyatnya keberat-beratnya hari kiamat itu. Baru di mahsyar itu belum diapa-apakan, dibiarkan terus pokoknya telanjang kepanasan itu. Ya.
Makanya ada yang tenggelam nggak kelihatan, ya. Ada yang tenggelam sedada, ada yang sebetis, masya Allah, itu ngerinya. Baru nanti semua dikumpulkan oleh Allah menuju makom berikutnya. Nanti ada yaumul hisab, mizan dan lain sebagainya. Ini perihal tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi yang mengerikan tadi ya. Kemudian di sini juga dibahas tentang kejadian kiamat, tapi saya nggak akan bahas mendetail karena kemarin sudah dibahas ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, itu ya sudah dibahas kemarin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi manusia itu seperti inai, kunang peterbangan. Kemudian gunung seperti kapas, kayak amburadul sana sini itu. Kali ini Allah sampaikan sama ya. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Maka ketika pandangan sudah terbelalak, kaget Pak, kiamat itu ngagetkan semuanya. Wong bayi baru disusui Pak, langsung rambutnya putih beruban. Ibu yang harusnya sayang tanpa batas saja begitu duer kiamat, bayinya dibuang, diuncal kayak wes lari ke sana kemari. Mereka berkata, yauma idzin ainal mafar. Baru mereka pikir nggak akan ada kiamat, baru mereka sadar, lari kemanakah kita ini, mau kemana, lari ke sana, semua kehancuran semua ya. Ini tentang dahsyatnya hari kiamat. Kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung hari itu ya. Ila rabbika yauma idinil mustaqar, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, semua akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Makanya istilahnya yaumul hisab, hari perhitungan ya, makanya semua ditentukan di sini. Ini bab pertama, jadi dipenggal-penggal 1 sampai ayat 15 ini bicara tentang hari kiamat, hari pertanggungjawabkan. Ayat ke-16 sampai 25 ini tentang bagaimana Allah menurunkan wahyu. Nah ini la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi Rasul Muhammad dapat wahyu dengan cara, ada yang mengatakan 10 ayat. Jibril turun Pak, kadang turun dalam wujud aslinya, punya sayap berapa? 600. Kadang nyamar jadi lelaki rupawan, kadang lewat ngimpi ya, kadang ya suara bergemerincing. Intinya semua cara itu Nabi mesti berat menerimanya. Kadang pas sandaran sama sahabat, kaki Nabi nempel di pahanya sahabat, cerita, saya hampir merasa mau patah paha saya. Tiba-tiba paha Nabi jadi berat banget. Saya nanya, kok bisa ya Rasulullah? Tadi Jibril bawa wahyu kepadaku ya. Maka setiap wahyu itu berat bagi Nabi Pak, karena amanah itu. Kalau perintah itu amanah harus dikerjakan, kalau larangan amanah harus ditinggalkan itu. Maka berat semuanya. Kadang Nabi itu kurang sabar itu ya. Ditalkin itu misalnya amma yatasaalun, belum selesai Jibril itu Nabi wis buru-buru niroke lah. Makanya diingatkan, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, sabar, jangan mendahului Jibril ya, dengarkan dulu pelan-pelan ya. Karena Rasulullah saking semangatnya Pak dapat wahyu itu ya. Ditalkin belum selesai sudah ngikutin. Jadi dulu metodenya dibacakan ya, diikuti,
Ya, kemudian Jibril kalau keliru membenarkan. Terus begitu. Namanya talaki atau ditalkin. Satu ayat ya dibaca, Jibril mendengarkan, yang keliru diluruskan, sudah benar pindah ayat 2, 3 seterusnya begitu. Ini bab tentang pengajaran Al-Qur'an. Sampun Isya panggih. Sampun Isya kita cukupkan dulu. Jadi sampai poin kedua, masih ada 2 poin lagi tentang surat Al-Qiyamah. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.